Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Leo, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus bagi kamu yang kebetulan aja di saat-saat ini sedang penasaran ya tentang dia si Yayang mantannya kamu. Oke? Nah, jadi melalui tarikan kartu tarot ini kita akan cari tahu kira-kira seperti apa sih energi dia terkini dan bagaimana energinya dia di masa depan terhadap kamu. Oke, namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Leo dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Nah, dan yang lebih penting ya, Mari harapkan kamunya mampu berbijaksana ketika mendengar apa yang berusaha Mari sampaikan di sini ya. Baiklah, langsung kita mulai Leo, ini dia. Nah, ada energi dari, kemudian ada di situ. Berikutnya ada di situ dan kemudian ada di situ, ya. Nah, berikutnya ada di sini, kemudian ada ini, berikutnya ada di sini dan kemudian ada ini. Oke. Nah, jadi kalau Mari bilang gini, seseorang ini tuh jelas-jelas dia tidak mau kalau kamu jadikan dia sebagai mantannya kamu. Nggak mau dia tuh. Itu. Walau misalnya perpisahan ini tuh gara-gara dianya. Ya, andaikan perpisahan ini gara-gara dia yang bilang kita cerai, kita putus gitu. Tapi kalau Mari bilang itu mah hanya omongan, hanya di mulut saja itu ya. Muncung aja itu yang sedang berkicau. Tapi kalau hati atau lagi ego diri, nggak mau itu pisah sama kamu, nggak mau. Gitu. Menolak ini. Tuh ya. Mau kamu juga katakan ngotot ya, misalnya ya perpisahan ini gara-gara kamu dan kamu mau ngotot, aku nggak mau lagi balik sama orang ini, kata kamu Leo gitu ya. Tapi ya menurut seseorang ini aku akan cari cara untuk bisa kembali terhubung lagi sama kamu gitu loh. Dan dia tuh nggak peduli tuh, walau andai ya kamu kemudian karena memilih bersama dengan orang lain maka kamu meninggalkan dia tuh bilang nggak apa-apa itu. Walau kamu jalan sama orang lain itu tapi kamu tetap jalan sama aku gitu. Atau misalnya ya karena dia memilih untuk selingkuh dari kamu, dia jalan sama cowok lain, dia membuka diri ke cewek lain gitu ya. Nah, tapi gini, urusannya dia dengan pasangannya yang lain itu tuh satu hal. Dan urusan dia dengan kamu itu tuh satu hal yang lain. Gitu loh. Ya. Jadi bisa dia ini tuh kayak kemaruk juga ini. Kemaruk. Nggak cukup dia satu. Gitu loh. Nah jadi dia itu tuh misal nih gara-gara perselingkuhan ya meninggalkan kamu. Memilih berpisah dari kamu. Tapi itu tuh gini. Ya. Dia tetap jalan sama orang lain itu dan dia melanjutkan dengan kamu gitu. Nah di sana. Jadi kayak sudah semacam ada menurut dia komitmen ya. Bahwa kamu nggak bisa kemana-mana dan dia juga nggak akan bisa kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana kalian. Kira-kiranya gitu. Kalau dalam mentalnya dia gitu ya. Nggak akan kemana-mana kalian berdua. Gitu loh. Silahkanlah punya pasangan lain. Tapi hubungan ini tuh tetap bertahan. Gitu. Mungkin hubungan ini tidak akan bisa dijalani sebagaimana layaknya sebuah hubungan normal yang sehat gitu. Tapi dia bisa itu tuh masa bodoh, nggak mau tahu dia, gitu ya. Walau dia bisa merasa sakit ya, kalau kamunya itu tuh punya kehidupan yang tidak ada sangkut pautnya sama dia, gitu ya. Misalnya, walaupun kamu punya kehidupan dengan pasangannya kamu yang lain, bisa dia tuh memang sakit dia tuh, sakit dia. Cemburu gitu ya, sakit karena cemburu di sana, sakit karena takut kehilangan kamu gitu ya dan sebagainya, apalah itu katakanlah penderitaan batin bisa aja tetap akan dia alami, tapi kayaknya itu tuh masih lebih mending ya dia tanggung daripada harus memaksakan diri tanpa kamu gitu loh. Jadi mungkin kalau Mari gambarkan ya, Mari analogikan.
Kalau dengan kamu memang dapat cubitan 1 kali gitu ya. Tapi kalau tidak dengan kamu dapat cubitan itu tuh seperti 2 kali. Masih mending 1 kali daripada yang 2 kali gitu ya. Nah di sana. Jadi untuk di saat-saat ini, Mari bilang sih dia kayak lebih memilih untuk bertahan ya dengan kamu gitu loh. Atau setidaknya katakan masih mau terhubung sama kamu gitu. Walau status kalian bukan lagi pacar, tapi nggak apa-apa. Biar aja hubungannya tanpa status judulnya. Atau hubungannya hanya sebatas teman tapi mesra. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Atau mungkin bahasanya friend with benefit. Hubungan casual. Sebutlah di situ ya jenis-jenis hubungan situationship gitu ya. Ada itu kan istilah-istilahnya kan. Terserah. Gitu. Pokoknya masih bisa bercakap-cakap dengan kamu, sesekali jalan sama kamu kalau memungkinkan untuk jalan karena kalian tidak LDRan, ya. Masih bisa video call sama kamu. Maaf, Mari ngomongnya agak vulgar. Maaf ya, beribu maaf. Masih bisa nge-seks sama kamu. Gitu. Pokoknya harus masih bisa intim sama kamu. Nah, itu. Itu modelnya dia. Itu ya. Jadi kayak rasa sakitnya dia itu tuh seolah-olah tuh kayak berkejar-kejaran ya dengan rasa bahagia. Nah ini gambaran dari si ya yang mantannya kamu ini. Gitu loh. Walau dia gagal terus untuk membuat kamu merasa nyaman, merasa tenang, gembira, senang, bahagia. Walaupun dia gagal nih sebagai pasangan untuk kamu. Tapi dia tuh kayak nggak mau tahu ini kalau Mari lihat ya, nggak mau tahu dia di sana. Kayak ada sebuah keistimewaan ya tentang kamu di mata si ya yang mantan ini. Yang kalau dia nyatakan melalui kartu tarot ini, sesuatu yang istimewa itu tidak akan bisa diambil, ditemukan, diterima dari orang lain. Kayak ada satu keotentikan dari kamu gitu. Ada satu keotentikan. Misalnya aja, ini gampang-gampang aja ya. Suka dia melihat sorot matanya kamu gitu. Hal-hal simpel aja nih. Bukan karena kamu tuh orang yang begitu baik gitu ya. Enggak. Maaf. Caranya kamu nge-seks dengan dia hot. Nah, itu ya, bikin dia cerotnya itu tuh puas, dapat big O dia, gitu. Hal-hal simple remeh-temehnya nih kalau Mari lihat. Tapi walaupun simple remeh-temeh menurut Mari dan mungkin saja menurut kamu juga. Namun kalau bagi dia, ini istimewa, ini berharga sekali nih, gitu loh. Ya, di mata si seseorang ini. Di sana. Tuh. Kamu cerdas misalnya. Itu. Atau kamu suaranya bagus, menyenangkan. Ngomongnya kamu itu tuh seperti kamu sedang berdendang, bersenandung. Nah itu. Ya, di sana. Kulitnya kamu putih contohnya. Sementara mungkin, maaf ya. Mari hanya kasih analogi aja nih ya. Ya dia tinggalnya di lingkungan saudara Papua misalnya. Kulitnya lebih cenderung agak gelap, hitam. Kamu putih. Wah udah istimewa kamu. Gitu-gitu. Ya di sana. Dia dikelilingi oleh wanita-wanita soleha ya. Jilbabnya itu tuh udah memang beneran syar'i gitu ya, mengikuti kaidah agama Islam gitu. Lah sementara kamunya itu tuh rambutmu tergerai indah di matanya dia ya, panjang gitu, wangi pula lagi contohnya. Wah. Itu nggak bisa dia lupakan. Itu sudah menjadi hal yang istimewa bagi dia gitu. Bukan karena kamu hadir sebagai Wonder Woman, kamu hadir sebagai Superman dalam hidupnya dia, enggak ke arah sana sih kalau Mari lihat. Tidak terfokus kepada hal-hal yang besar yang ada pada dirimu. Bukannya dia tidak menghargai itu ya. Tapi ya yang otentik dari kamu, yang istimewa dari kamu justru hal-hal yang tadi kata Mari, sepele di matanya Mari mungkin bukan apa-apa menurut penilaiannya kamu.
Nah itu ya, makanya ini nggak mau ini pergi-pergi nih, nggak mau ini, gitu loh. Kalau memang kamu ngotot untuk menolak dia, maka kamu akan tetap hidup dalam imajinasinya dia, gitu loh. Kamu tetap dia nyalakan dalam imajinasinya dia. Jadi susah move on ini dari kamu, susah, gitu. Lantang aja dia bilang, aku nggak mau lagi sama kamu, misalnya ya kemarin hari itu, maka kalian berpisah, nggak mau lagi sama kamu. Atau dia secara nyata menghadirkan pria lain ataupun wanita lain, tapi itu tuh lagi-lagi palsu semua itu kalau mari lihat, ya. Kalau kamu tidak mau membuka diri ke dia, maka dia akan paksakan dia hadir dalam hidupnya kamu, walau dengan cara akhirnya dia menjadi penghuni gelap ya di akun sosial medianya kamu. Ya, dia bikin akun baru ya untuk bisa memantau kamu. Seolah-olah ketika dia melihat kamu ada di layar handphonenya dia, itu tuh sama seperti dia sedang memang hidup di saat itu dengan kamu. Contoh nih, kamu dia lihat mengupload foto kamu lagi dengan teman-temanmu pergi ke pantai. Wah, kamu di situ tuh mimik wajahnya kamu tuh gembira, bahagia gitu ya. Menikmati suasana pantai. Bisa itu tuh dia secara imajinatif ya, menganggap dia ada di situ. Gitu loh. Entah dia yang sedang mengambil foto itu misalnya, ya. Dia ada di situ tapi dia ada di luar frame fotonya kamu itu, gitu tuh. Bisa di sana. Jadi datang kayak ada halu-halunya. Bisa di sana. Ya. Atau kemudian kamu mau nge-sharing ya kebahagiaannya kamu dengan pasangannya kamu yang lain gitu ya. Misal suatu saat kamunya itu tuh bercinta lagi dengan orang lain ya, berasmara lagi dengan orang lain. Dia bisa aja itu tuh yang kayak tetap dia cemburu, padahal dia bukan siapa-siapa kamu lagi gitu ya. Kamu anggap dia udahlah, dia udah masa lalu itu. Tapi percayalah, mati-mati dia tercemburu, seolah-olah dia tuh sedang diselingkuhi oleh kamu. Ya padahal yang sudah tidak ada lagi apa-apa antara kalian berdua kan gitu ya. Ya kamu sudah jomblo ya, wajar dong kalau kamu kemudian melepaskan status jomblonya kamu dengan berhubungan sama cowok lain ataupun cewek lain ya. Tapi ya itu, bisa dia rasa sakitnya, macem lah dia sedang dicurangi sama kamu. Dikhianati sama kamu, diselingkuhi oleh kamu. Gitu lebaynya. Gitu lebaynya dia. Gitu loh. Ya. Iya, mari tahu. Ketika menjadi pasangannya kamu bisa aja ya menganggap dia itu tuh, wah ini pasangan kurang oke nih. Atau bahkan kamu bisa aja menilai dia, dia buruk gitu. Tapi walaupun dia tidak oke, walaupun dia buruk gitu ya. Tapi kok kayaknya dia merasa dia punya hak untuk jadi pasangannya kamu di sana. Dan bisa-bisa memang kehadiran seseorang ini dalam hidupnya kamu, dia tidak punya motif sampai sebegitu luhurnya, sampai sebegitu mulianya, dia datang untuk membawakan dampak positif bagi kamu. Memberikan makna yang lebih dalam atau yang lebih tinggi dalam artian yang positif dalam hidupnya kamu. Bisa aja memang dia tidak punya target itu. Gitu ya. Tapi walaupun demikian, untuk menginginkan bersama dengan kamu sah, boleh. Gitu ya prinsip dari si seseorang ini. Itu loh. Kamu gak usah hitung-hitung. Dia ngasih kamu udah berapa. Dia ngasih kamu apa saja. Berapa lama. Ya, nominalnya berapa rupiah misalnya. Maksudnya sih dia, kamu gak usah hitung-hitung itu loh. Ya pokoknya ya udah, izinkan aku masih boleh berharap sama kamu, gitu ya. Jadi skema datang dan pergi, mari lihat bakalan bisa ini terjadi ya di masa depan antara kamu dengan dia, gitu loh ya. Dia yang datang dan pergi ya, dia yang datang dan pergi bukan kamu gitu.
Nah, misalnya nih, hari ini dia kayak coba mengakses kamu nggak mau. Oke, dia diemin. Ntar sebulan lagi dia datang lagi nih, coba-coba lagi nih akses kamu. Gitu-gitu terus itu. Atau setidaknya ya, dia akan menghabiskan waktunya dia untuk menunggu kamu. Gitu loh. Untuk menunggu kamu karena berharap ya kamunya itu tuh masih bilang kamu cinta dia, kamu sayang dia, kamu mau bersama dengan dia. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau tidak bisa dia aktif untuk mengusahakan menarik perhatiannya kamu, mengambil hatinya kamu, gitu ya, maka dia akan bersibuk ria menghabiskan waktunya dia. Nengok-nengok bolak-balik handphonenya, kira-kiranya apakah kamu segera chatting dia atau belum. Ya, sekiranya kamu mau video call dia, telepon dia. Nah, di sana itu. Ya. Dan kalau Mari bilang sih butuh waktu lama ya. Percaya atau nggak percaya, andaikan kamu nggak mau dengan seseorang ini ya, ngotot kamu, wah udah Ci, aku nggak mau lagi sama dia Ci, misalnya gitu kan maunya kamu. Tapi seseorang ini akan membutuhkan waktu paling sedikit 4 tahun move on dari kamu. Dihitung dari sejak kamu menyaksikan video ini ya. Nah itu mari lihat di sana. Namun memang begini pula, andaikan kamu membuka diri ke dia, udahlah gak apa-apa lah, kasih lagi kesempatan untuk hubungan ini berjalan lagi gitu. Tapi bisa-bisa kualitas dari seseorang ini tuh sebagai pasangannya kamu itu tuh gak naik-naik ini. Mari lihat. Nah jadi kamu inget aja bagaimana karakternya dia yang kamu ketahui, yang pernah kamu lihat di masa lalu. Ya, ketika kalian bersama. Ya, begitu juga dia untuk nanti di masa depan, gitu. Apa yang menjadi isu sehingga terjadinya perpisahan di saat ini? Isu itu masih akan ada itu tuh kamu hadapi, ya. Misalnya ya, kamunya itu tuh nggak seneng karena dia itu tuh nggak setia. Ketidaksetiaan itu akan menjadi tantangannya kamu ini di masa depan. Ya. Itu. Dia orangnya mencela-mencela, ya mencela-mencela terus sama kamu, gitu. Ya, dia orangnya kayak hanya datang ketika dia punya butuh tertentu ke kamu, misalnya ketika dia butuh duit, ya udah gitu terus itu. Kalau Mari lihat, tuh ya. Dan harus adil juga Mari ngomong di sini. Begitu pula ketika kamu punya penilaian yang positif tentang dirinya, memang penilaian positif itu tuh tidak akan hilang juga, gitu loh. Ya, yang buruk tidak berkurang, yang baik juga tidak menghilang. Nah, gitu dia. Itu dia model orang ini ya. Nah, jadi mungkin dengan kamu mendengarkan bagaimana dia ya, jadi itu bisa menjadi bahan pertimbangannya kamu, gitu lah. Ya, kalau kamu mau memilih untuk bersama dengan dia atau bahkan itu akan menguatkan kamu jika kamu tetap ngotot memilih untuk tanpa dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi Mari nggak bisa bilang juga hanya sisi buruknya dia aja, sisi baiknya dia pun Mari harus sampaikan biar kamu bisa clear mempertimbangkan gitu loh ya. Nah di sana gitu. Jadi makanya untuk sampai saat ini memang ketika kalian berjarak ya, apakah dia hip-hip hura di sana? Enggak juga nih, enggak juga. Walaupun dia bisa mendapatkan jenis kebahagiaan baru, namun kok kayaknya kebahagiaan itu tuh tidak cukup gitu loh. Masih kayak terasa kurang. Ya karena terus ini tuh hati dan pikirannya dia terganggu ya oleh bayang-bayang sosok dari dirimu. Itu. Ya. Nah, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, berikut energi Pisces, ada Scorpio, Taurus di sini, Gemini hadir, Aries ada, dan kemudian energi dari Leo menutup bacaan kita kali ini.
Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Mudah-mudahan mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.